فأصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان الكبير في وسط زلزال شرق أوسطي تصدعت فيه تحالفات وسقطت أنظمة وقد تتغير. Libanon akhirnya punya presiden baru setelah 2 tahun tanpa kepala negara. Joseph Aoun, seorang panglima militer, resmi dipilih sebagai presiden Libanon. Pemilihan ini datang di tengah melemahnya pengaruh Hizbullah yang selama ini dominan di negara tersebut. Joseph Aoun menarik perhatian dunia, terutama Amerika Serikat yang secara terbuka memberi dukungan kepada presiden baru ini. Kini masyarakat Libanon menanti janji Aoun untuk mengatasi konflik dengan Israel dan membangun kembali negara yang tengah terpuruk dalam krisis ekonomi. Lantas seperti apa langkah pertama presiden baru Libanon dan bagaimana dunia menanggapi kepemimpinannya? Bersama saya Hanindya Lestari, inilah Brigade episode sosok presiden baru Libanon, panglima militer yang didukung AS. Jenderal Joseph Aoun dipilih melalui pemungutan suara parlemen pada Kamis 9 Januari 2025. Terpilihnya Aoun tak lepas dari melemahnya Hizbullah, kelompok pejuang yang selama ini dominan dalam politik Libanon. Joseph Aoun dipilih setelah pesaingnya Sulaiman Frangi yang didukung Hizbullah mengundurkan diri. Hal ini dipandang sebagai dampak melemahnya Hizbullah pasca konflik panas dengan Israel di akhir 2024. Perang tersebut tak hanya melumpuhkan kekuatan militer Hizbullah, tetapi juga membuka peluang bagi kelompok-kelompok politik lain untuk mengisi kekosongan yang selama ini didominasi Hizbullah dan Iran. Joseph Aoun yang telah menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat Libanon sejak 2017, dianggap sebagai tokoh yang mampu memulihkan stabilitas di tengah krisis yang melanda Libanon. Sepanjang masa kepemimpinannya, militer Libanon menerima bantuan signifikan dari Amerika Serikat untuk menjaga keamanan dan mengimbangi pengaruh Hizbullah. Aoun juga menjadi tokoh kunci dalam gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah pada November 2024 lalu. Presiden baru Libanon ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat, Arab Saudi hingga Perancis. Libanon, negara kecil di Timur Tengah yang berada di persimpangan berbagai kelompok etnis, agama, dan politik, kini memiliki presiden baru setelah 2 tahun mengalami kekosongan kepemimpinan. Periode tanpa presiden ini menimbulkan kekhawatiran yang mendalam, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan kekacauan politik, krisis ekonomi, dan ancaman keamanan yang terus mengintai, terpilihnya Joseph Aoun sebagai presiden membawa harapan baru bagi Libanon untuk bangkit dari keterpurukan. Joseph Aoun memiliki reputasi sebagai tokoh militer yang berani dan visioner. Keputusan parlemen untuk memilihnya sebagai presiden mencerminkan kepercayaan bahwa sosoknya mampu mengatasi tantangan berarti. Joseph Aoun lahir di Shin El-Fil, sebuah wilayah di pinggiran Beirut, pada tahun 1964. Presiden baru Libanon ini memeluk agama Kristen Maronit, yang menjadikannya memenuhi kriteria sektarian untuk menjabat sebagai presiden Libanon. Aoun yang dikenal sebagai tokoh militer mendapatkan 99 suara dari 128 anggota parlemen Libanon pada putaran kedua pemilihan presiden. Ia menghabiskan sebagian besar masa muda di kawasan berkonflik yang membentuk pandangan hidupnya terhadap isu keamanan dan stabilitas. Aoun mendapatkan pengakuan nasional dan internasional berkat pengabdiannya dalam bidang militer. Diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat Libanon pada tahun 2017, ia langsung berhadapan dengan tantangan terberat, yakni mengamankan perbatasan Libanon-Suriah dari ancaman ISIS. Pada 2017, operasi besar-besaran di perbatasan timur Libanon yang dipimpin Aoun berhasil mengusir pasukan teroris dari wilayah tersebut.
Prestasi ini menjadikan Lebanon lebih stabil meskipun di tengah krisis ekonomi yang melanda. Tahun 2024, Joseph Aoun berperan penting dalam gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah, sebuah langkah yang dipuji oleh masyarakat internasional. Melalui negosiasi dan strategi militer yang tepat, ia mampu mempertahankan kedaulatan Lebanon di tengah tekanan politik regional. Sebagai presiden, Joseph Aoun berkomitmen untuk menyusun kebijakan pertahanan komprehensif yang dapat melawan serangan Israel dan menjamin kedaulatan negara. Ia mengundang seluruh pihak untuk mendiskusikan strategi menangkal pendudukan Israel. Hal ini termasuk membangun kembali wilayah-wilayah yang hancur, seperti Lebanon Selatan, wilayah Bekaa, pinggiran Beirut Selatan, dan daerah lainnya. Aoun juga menyatakan pentingnya hak eksklusif negara untuk memiliki senjata. عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع بحيث أعمل من خلالهما على تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح دولة تستثمر في جيشها ليضبط الحدود ويساهم في تثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا ويمنع التهريب ويحارب الإرهاب ويحفظ وحدة الأراضي اللبنانية ويطبق القرارات الدولية ويحترم اتفاق الهدنة ويمنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. Sementara terkait hubungan dengan Suriah, Aoun berniat untuk memulai dialog serius dan membangun hubungan yang lebih baik antar kedua negara. Ia menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan kemerdekaan, menjaga perbatasan dan mengatasi masalah orang hilang. Presiden Aoun juga menyoroti isu pengungsi Suriah di Lebanon, yang menurutnya punya implikasi besar bagi negara. Ia berjanji untuk bekerja sama dengan pemerintah, parlemen, dan masyarakat internasional untuk mencari solusi yang jelas dan dapat dilaksanakan guna memfasilitasi pemulangan para pengungsi ke negara asal mereka. Lebanon yang telah lama berada dalam bayang-bayang konflik dan krisis ekonomi, kini berharap pada kepemimpinan baru Joseph Aoun. Terpilihnya Aoun mendapat sambutan hangat dari internasional, termasuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menyebut Aoun sebagai first rate guy. Dari Gedung Putih, Biden menyampaikan ucapan selamat kepada Joseph Aoun dan menyebutnya sebagai first rate guy atau figur yang luar biasa. Biden menegaskan dukungannya terhadap pemimpin baru ini dan menilai upaya militer Lebanon dalam mempertahankan stabilitas sebagai hal yang sangat penting. Ia juga berharap kemitraan antara Lebanon dan internasional untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk pertukaran tawanan yang melibatkan kelompok Hizbullah. I think there's what's going on right now in Lebanon is we finally have a president. He's a first-rate guy. I spent time on the phone with him today, about 20 minutes to half an hour, what they have planned. They're also working very hard with the Lebanese military, accountable to the Lebanese people, not Hamas, not Hezbollah, not any other group. And so I think we're seeing some progress. And I know hope springs eternal, but I'm still hopeful that we'll be able to have a prisoner exchange. Hamas is the one getting in the way of that exchange right now, but I think we may be able to get that done. We need to get it done. Thank you all very much. Di dalam negeri, terpilihnya Joseph Aoun disambut sukacita oleh masyarakat Lebanon, khususnya di kampung halamannya di desa Aichie, Lebanon Selatan. Warga melakukan perayaan dengan membagikan makanan tradisional dan melambaikan bendera. مرة تانية بقول العماد جوزيف عون رئيس الجمهورية إن شاء الله الله يوفقه بالمسيرة نتاعيته ويكون إن شاء الله خير للبنان ولأهل لبنان. Tak hanya warga Lebanon, anggota parlemen Partai Kataib Nadim Gemayel
juga berharap terpilihnya Aoun sebagai presiden baru Libanon dapat membawa Libanon menjadi negara yang bebas, penuh perdamaian dan stabilitas. الشعور اليوم جيد، صار عندنا رئيس جمهورية، صار عندنا رأس لهالدولة، على أمل إنه نقدر نبني كلنا سوا مستقبل جديد للبنان، مبني على الحرية، مبني على السلام، مبني على الاستقرار، ومبني على الخارطة الطريق يلي رسمها الرئيس الجديد اليوم بقلب مجلس النيابة. فبفتكر إنه هيدي الخطوة الأساسية، وأهم من كل هيدا الشيء هو عدم استعمال المصطلحات السابقة بما يتعلق بالمقاومة وبالاستراتيجيات الدفاعية وغيرها وغيرها. فبفتكر هيدي شغلة بداية جديدة لمستقبل جديد. Terpilihnya Joseph Aoun sebagai presiden baru Libanon membawa harapan baru bagi negara yang tengah dilanda krisis dan konflik. Namun tantangan besar masih menanti di depan, termasuk upaya menjaga stabilitas nasional, menangkal serangan Israel hingga memulihkan ekonomi yang terpuruk. Dukungan dunia internasional menjadi penting, tetapi kebijakan Aoun juga akan menentukan nasib Libanon ke depan. Mampukah Aoun mengubah nasib Libanon? Saya Hanindya Lestari pamit undur diri, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya.